Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Zeretno. Tentunya dalam program Tribun Timur Update, kita akan menyajikan dan juga menyampaikan informasi terkini dan juga terupdate pada tayangan ini, dan tentunya pada edisi hari ini Jumat 26 Desember 2025 Tribuners. Informasi terbarunya dari Kota Makassar, ada 100 Brimob Polda Sulawesi Selatan yang berkemampuan konstruksi diberangkatkan ke Aceh. Dan untuk melengkapi informasi kita di siang hari ini, kita sudah terhubung dengan rekan Emba yang akan melaporkan lebih detailnya. Selamat siang rekan Emba. Ya, selamat siang, Vio. Iya, baik. Disampaikan rekan Emba bagaimana kemudian apel dari keberangkatan 100 Brimob Polda Sulawesi Selatan hari ini? Ya, baik, Vio dan Tribuners dapat saya jelaskan bahwa pagi tadi berlangsung apel pemberangkatan 100 personil Brimob Polda Sulsel di Markas Komando Satuan Brimob Polda Sulsel, Jalan KS Tubun, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Dalam apel itu, Kapolda Sulsel memimpin langsung eh, apel pengarahan 100 personil ini dengan mengenakan baret Brimob. Eh, dalam apel tersebut, Kapolda Sulsel Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro meminta seluruh personil yang terlibat dalam misi kemanusiaan ini dapat bersinergi dengan instansi terkait yang ada di lapangan, dan juga mereka dihimbau untuk tetap berhati-hati dalam menjalankan misi kemanusiaan yang ada. 100 personil ini nantinya akan diberangkatkan melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin pukul 4 sore ini menuju Bandara Kuala Namu, Medan. Dari Medan, 100 personil ini akan mengendarai truk atau perjalanan darat menuju kota Banda Aceh untuk kemudian bergabung dengan Brimob lainnya dan akan ditempatkan nantinya di lokasi-lokasi yang terdampak bencana. Vio. Oke, baik ya. Berarti mungkin selain dari kemampuan konstruksi rekan Emba, apakah juga ada keahlian khusus lainnya yang dimiliki dari 100 personel yang dikirim hari ini? Ya, personil Brimob yang dikirim hari ini tentu penampilannya cukup berbeda jika dibandingkan pada penugasan-penugasan lain. Kali ini mereka melengkapi diri dengan helm orange atau alat pelindung diri APD, menyerupai helm proyek begitu, tidak menggunakan helm lapis baja ataupun anti peluru. Kemudian sepatu yang digunakan juga itu bukan lagi sepatu laras, tetapi sepatu untuk bagaimana mereka turun di lapangan, utamanya di lokasi-lokasi lumpur. Jadi selain untuk membangun atau membangun rumah-rumah warga yang uh, rusak akibat banjir ataupun longsor, personil Brimob ini juga uh, dikerahkan untuk membantu warga membersihkan rumah-rumah warga yang sebelumnya terendam oleh banjir ataupun lumpur. Iya. Oke, baik ya. Ada juga mungkin lebih detail atau juga lebih lengkap rekan Emba dapat disampaikan sebenarnya bagaimana mekanisme penempatan para personel nanti setibanya di Polda Aceh. Apakah kemudian 100 Brimob ini akan dibagi tiga atau mungkin seperti apa ya penjelasannya? Ya, Kapolda Sulsel mengatakan untuk proses pendistribusian personil nantinya akan dikoordinir langsung oleh pihak dari Korps Brimob untuk bagaimana personil 100 orang ini didistribusikan di lokasi-lokasi bencana. Dan untuk yang lebih paham terkait lokasi bencana itu dikatakan Irjen Pol Juhandani tentunya dari pihak Brimob sendiri yang akan menempatkan para personil ini apakah lokasinya di Aceh, Sumatera Utara ataupun Sumatera Barat. Iya. Teknis mungkin seperti apa yang kemudian akan dilakukan oleh 100 Brimopolda Sulsel ini? Maksudnya ada kegiatan seperti apa? Tadi mungkin sudah disebutkan, satu adalah bagaimana para Brimob ini juga bisa membantu untuk membangun rumah yang telah rusak dan sebagainya. Dan kegiatan seperti apa lagi yang mungkin disampaikan oleh Kapolda Sulsel hari ini? Ya, menurut Dansat Brimob Polda Sulsel Kombes Pol Muhammad Ridwan, dari kemampuan yang dimiliki personil ini sudah terbiasa untuk mengerjakan
proses pembangunan ataupun material bangunan. Kemudian mereka juga akan membantu warga membersihkan rumah-rumah warga yang terendam banjir ataupun lumpur. Begitu juga nantinya untuk proses pembangunan jembatan, tidak menutup kemungkinan para personil BRIMOB ini juga akan dikerahkan untuk mempercepat pembangunan jembatan guna menyambungkan kembali lokasi-lokasi yang sebelumnya terisolasi akibat banjir ataupun longsor yang terjadi. Tio. Baik, jadi secara garis besar adalah bagaimana bantuan pengiriman 100 brimob dari Polda Sulsel ini bisa kemudian membantu juga segera dan juga pemulihan dari mobilitas yang terjadi di 3 provinsi di luar dari Sulawesi Selatan ini. Nah, yang menjadi pertanyaan juga berapa lama kemudian rencana penugasan dari Brimob Sulsel ini? Ya, untuk estimasi waktu bertugas mereka dan saat BRIMOB menjelaskan diperkirakan akan memakan waktu 1 bulan. Namun demikian, jika situasinya masih diperlukan, maka BRIMOB ini akan tetap tinggal di lokasi bencana hingga 3 bulan lamanya. Jadi ini masih fleksibel untuk penentuan waktunya, tergantung dari situasi ataupun kondisi di lokasi mereka nantinya ditempatkan. Vio. Baik, mungkin selain bantuan personel, apakah ada juga bantuan logistik yang kemudian dikirimkan juga dari Polda Sulsel untuk teman-teman di Aceh, Sumatera Utara dan juga Barat? Ya, untuk bantuan logistik ini belum dijelaskan ke awak media pada saat pelepasan tadi, karena tadi hanya fokus untuk pengiriman personil, yaitu dari Brimopolda Sulsel. Kemudian ada juga keluarga personel yang diperbolehkan hadir di apel hari ini atau juga mungkin internal saja nih? Pantauan kami di lokasi hanya personil Brimob yang bertugas, tidak ada pelepasan begitu dari keluarga. Namun setelah apel pengarahan, para personil Brimob ini langsung diarahkan ke dalam bus ataupun truk untuk kembali ke satuan masing-masing terlebih dahulu untuk lebih memperlengkapkan diri begitu sebelum beranjak ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Oke, Ya. baik. Iya, terima kasih atas laporannya di sore hari ini, rekan Emba. Selamat kembali bertugas dan juga beraktivitas. Dan tentunya kita doakan bersama juga dari 100 personel yang dikirimkan dari Polda Sulawesi Selatan ini bisa kemudian sampai dengan selamat dan juga selamat menjalankan tugasnya, begitu ya. Dan Tribuners, kita akan tayangkan juga cuplikan liputan yang telah dihimpun oleh rekan Emba. Berikut juga pernyataan dari Kapolda Sulsel, Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Di Sumatera saat ini pasca bencana perlunya adanya berbagai kekuatan untuk membantu masyarakat di sana, baik itu segi pasca bencana, membantu pembangunan di sana, dan paling tidak mengembalikan moral masyarakat di wilayah Sumatera. Kita belum tahu ini akan terbagikan di mana saja, nanti dari Korbrimob yang akan membagi anggota kita apakah di Aceh atau di Sumut dan lain sebagainya. Tapi yang jelas ini adalah wujud kehadiran pemerintah. Dalam hal ini Polri selalu siap mendukung apa saja yang menjadi kebijakan pemerintah. Dan disinilah kehadiran negara untuk masyarakat yang kita laksanakan. Ada pesannya buat kepada mereka saya pesankan untuk selalu berhati-hati di dalam bertugas, dimanapun bertugas, walaupun tugas ini adalah tugas kemanusiaan, tapi tidak lepas dari hal-hal yang berkaitan dengan setelah bencana. Tentu saja kita ketahui kemarin ada
gubernur atau wakil gubernur yang juga kecelakaan dan lain sebagainya, ini yang terus dijaga. Mereka saya minta untuk selalu bersinergi dengan TNI, kemudian dengan stakeholder yang ada, mereka terus berkoordinasi sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah merupakan tepat guna dengan kehadiran Brimob Sulawesi Selatan. Ada berapa total? Personil yang kita berangkatkan ada 100 orang yang insya Allah kalau tidak ada halangan nanti sore jam 4 mereka kita berangkatkan, dan saya berharap dari 100 ini bisa memberikan sumbangsih ataupun pelayanan yang terbaik kepada masyarakat khususnya di daerah saudara-saudara kita yang mengalami bencana. Rencana berapa lama? Untuk penugasan kami masih menunggu lebih lanjut dalam arti kalau memang situasi di sana masyarakat sana sudah bisa kita tinggalkan, tentu saja akan kita tinggalkan. Namun pada prinsipnya kami siap mengirim baik itu dukungan personil dan lain sebagainya untuk operasi kemanusiaan. Di Sumatera ya. Hati-hati ya. Oke ya, terima kasih ya. Stop. Selesai apel ini sekiranya kita memberikan yang tadi dijelaskan oleh Bapak Kapolda, yaitu yang paling pertama adat. Ingat, yang paling pertama adat. Dimanapun kita akan berada. Yang kedua, profesional katakan bahkan jangan kita sebagai tamu
Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Siap. Ya. Siap. Ya, hati-hati ya. Siap. Hati-hati ya. Siap. Buat semua. Ya. Buat semua. Siap. Oke ya, terima kasih ya. Stop. selesai apel ini sekiranya kita mengingatkan yang tadi dijelaskan oleh Bapak Kapolda, oleh Piro, yang paling pertama adab. Ingat, yang paling pertama adab. Dimanapun rekan-rekan berada. Yang kedua, profesional rekan-rekan belakang. Jangan kita sebagai tamu. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Siap. Ya. Siap. Ya, hati-hati ya. Siap. Hati-hati ya. Siap. Buat semua. Ya. Buat semua. Siap. Oke ya, terima kasih ya. Stop. Selesai apel ini sekiranya kita mengingatkan yang tadi dijelaskan oleh Bapak Kapolda, oleh Piro, yang paling pertama adab. Ingat, yang paling pertama adab. Dimanapun rekan-rekan berada. Yang kedua, profesional rekan-rekan belakang. Jangan kita sebagai tamu. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Siap. Ya. Siap. Ya, hati-hati ya. Siap. Hati-hati ya. Siap. Buat semua. Ya.
Tribuners, ikuti terus perkembangan berita terbaru dari Provinsi Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Jeretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Jelang Hari Sumpah Pemuda, PLN hadir dengan program sambungan listrik gratis Light Up the Dream 2025. Program yang menghadirkan sambungan listrik bagi 41 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 5 wilayah, yakni Makassar, Goa, Palu, Kendari, dan Manado. Hingga saat ini sudah ada 7 rumah yang resmi tersambung listrik dan menikmati manfaatnya. Serikandi PLN WIPA Sulawesi dukung UMK Poklasar Menara Food dalam memproduksi abon ikan marlin dan aneka olahan ikan lokal lainnya. Lebih dari sekedar tempat mencari penghasilan, kelompok ini menjadi ruang aman untuk bernaung, belajar, dan tumbuh bersama bagi para ibu yang terus berjuang demi masa depan anak mereka. PLN percaya bahwa setiap perempuan berhak untuk tumbuh, berdaya, dan berkarya. Dukung potensi pemuda-pemudi Indonesia, PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi memberikan bantuan pelatihan dan sertifikasi Satpam Kualifikasi Garda Pratama kepada warga di Kabupaten Konawe Utara. Bantuan pelatihan dan sertifikasi ini merupakan bagian dari implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance PLN, khususnya dalam mendukung SDGs nomor 4, yaitu pendidikan berkualitas. Di setiap kilau cahaya listrik yang menyala, ada semangat para pahlawan yang hidup di dalamnya. Di momentum Hari Pahlawan ini, PLN terus melanjutkan perjuangan bukan dengan senjata, tapi dengan karya dan pengabdian untuk negeri. Dari kota hingga pelosok desa, PLN hadir menerangi setiap langkah bangsa, mewujudkan sistem kelistrikan yang merata dan berkeadilan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.